Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahri Reza Mardika, NPM 5200711193. Saya di sini berasal dari Prodi Teknik Elektro kelas B, dan tugas ini rangkaian flip-flop saya kerjakan untuk memenuhi mata kuliah elektronika digital. Oke, langsung saja untuk yang pertama, pengertian flip-flop. Apa itu flip-flop? Flip-flop adalah rangkaian logika yang terdiri dari dua input stabil serta mampu menyimpan data biner di mana outputnya berdasar atas nilai input dan keadaan logika output sebelumnya. Rangkaian flip-flop juga disebut dengan komponen elektronika yang saling berhubungan dan bersifat seperti memori penyimpanan data. Data yang disimpan tersebut dapat diubah berdasarkan nilai inputan yang bervariasi. Dengan konsep multivibrator bistabil yang ada pada flip-flop, membuat rangkaian ini memiliki tegangan listrik yang stabil dan segera berubah jika memang dipicu oleh elemen lain. Rangkaian flip-flop pertama kali ditemukan oleh ilmuwan fisika berasal dari Inggris, yakni F.W. Jordan dan William Eccles, tepatnya pada tahun 1918. Flip-flop merupakan tipe rangkaian yang mampu untuk menyimpan memori. Untuk selanjutnya rangkaian sekuensial, kita masuk di rangkaian sekuensial. Pada rangkaian logika sekuensial, keadaan keluaran selain ditentukan oleh keadaan masukan juga ditentukan oleh keadaan keluaran sebelumnya. Hal itu menunjukkan bahwa rangkaian logika sekuensial harus mempunyai pengingat atau memori untuk kemampuan untuk menyimpan informasi. Rangkaian dasar yang dapat dipakai untuk membentuk rangkaian logika sekuensial adalah latch dan flip-flop. Perbedaan latch dan flip-flop terletak pada masukan clock. Pada flip-flop itu dilengkapi dengan masukan clock, sedangkan pada latch itu tidak dilengkapi dengan masukan clock. Flip-flop hanya akan bekerja pada saat transisi pulsa clock dari tinggi ke rendah atau dari rendah ke tinggi, tergantung dari jenis clock yang digunakan. Transisi pulsa clock dari rendah ke tinggi disebut transisi positif, sedangkan transisi dari tinggi ke rendah itu disebut transisi negatif. Yang selanjutnya kita masuk di perbedaan rangkaian sekuensial dan rangkaian kombinasional. Gambarnya bisa dilihat di tengah di share screen. Untuk yang pertama, perbedaan dari sekuensial dan kombinasional. Rangkaian sekuensial merupakan rangkaian logika yang keadaan outputnya tergantung pada keadaan input-inputnya, juga tergantung pada keadaan output sebelumnya. Rangkaian ini juga didefinisikan sebagai rangkaian logika yang outputnya tergantung dengan waktu. Untuk rangkaian kombinasional terdiri dari gerbang logika yang memiliki output yang selalu tergantung pada kombinasi input yang ada. Rangkaian kombinasional melakukan operasi yang dapat ditentukan secara logika dengan memakai sebuah fungsi boolean. Operator logika yang digunakan dalam aljabar boolean adalah inversi atau negasi not, perkalian logika atau AND, dan penambahan logika atau OR. Kita masuk di rangkaian dasar flip-flop. Untuk yang pertama ada rangkaian RS flip-flop. RS flip-flop ini adalah dasar dari semua flip-flop yang memiliki dua gerbang inputan atau masukan yaitu R dan S. R artinya untuk reset dan S artinya untuk set. Flip-flop yang satu ini mempunyai dua keluaran atau output yaitu Q dan Q0. Bila S diberi logika I dan R bila S diberi logika 1 dan R diberi logika 0, maka output Q akan berada pada logika 0 dan Q0 pada logika 1. Bila R diberi logika 1 dan S diberi logika 0, maka keadaan output akan berubah menjadi Q berada pada logika 1 dan Q0 berada pada logika 0. Sifat paling penting dari flip-flop adalah bahwa sistem ini dapat menempati salah satu dari dua keadaan stabil, yaitu stabil 1 diperoleh saat Q sama dengan 1 dan Q0 sama dengan 0, dan stabil kedua diperoleh pada saat Q sama dengan 0 dan Q0 sama dengan 0. Untuk gambarnya itu ada di samping di share screen. Bisa terlihat itu juga sudah ada tabel kebenarannya. Dan selanjutnya ada D flip-flop. Gambarnya sudah tampil. D flip-flop merupakan salah satu jenis flip-flop yang dibangun dengan menggunakan flip-flop RS.
Perbedaan dengan flip-flop RS terletak pada inputan R. Pada D flip-flop, inputan R terlebih dahulu diberi gerbang NOT. Maka setiap masukan ke D flip-flop ini akan memberi keadaan yang berbeda pada inputan RS. Dengan demikian, hanya terdapat dua keadaan, set dan reset. S sama dengan 0 dan R sama dengan 1, atau S sama dengan 1 dan R sama dengan 0. Jadi dapat diisi. Berikut adalah gambar dari simbol dan dataset di flip-flop. Ini gambarnya sudah tertampil. Selanjutnya ada JK flip-flop. Kelebihan jika flip-flop adalah tidak adanya kondisi terlarang atau yang berarti diberi berapapun inputan asalkan terdapat clock, maka akan terjadi perubahan pada keluaran atau outputnya. Berikut ini adalah simbol dan tabel kebenaran dari JK flip-flop. Itu sudah tertampil, tabel kebenarannya terletak di sebelah sini. Selanjutnya ada T flip-flop. Gambarnya juga sudah tertampil. T flip-flop merupakan rangkaian flip-flop yang telah dibuat dengan menggunakan flip-flop JK. Yang kedua inputnya dihubungkan menjadi satu, maka akan diperoleh flip-flop yang memiliki watak membalikkan output sebelumnya jika inputannya tinggi dan outputnya akan tetap jika inputannya rendah. Berikut adalah gambar tabel kebenarannya, gerbang logika, dan simbol dari T flip-flop. Gerbang logikanya sudah tampil, dan ini terdapat tabel kebenarannya. Untuk selanjutnya, penerapan flip-flop. Yang pertama itu ada penerapan dari SR flip-flop. SR flip-flop ini biasanya diterapkan di mesin sekuensial elektronis. Banyak untai sekuensial yang merupakan realisasi secara elektronis dari mesin sekuensial. Contohnya seperti switching telepon, elevator otomatis atau lift, dan sistem kontrol lampu lalu lintas. Sebuah mesin sekuensial elektronis adalah sebuah peralatan yang mampu menampilkan sekumpulan karakteristik berurutan. Untai ini merealisasikan urutan sekuensial yang diperlukan dan diberikan. Karena keadaan berikutnya dan keluaran dari mesin sekuensial tergantung pada keberadaan masa lalu dari mesin, maka mesin sekuensial elektronis harus menggunakan peralatan yang memang mampu dan mempunyai kemampuan untuk mengingat tingkah laku sebelumnya dari mesin tersebut. Nah, di sini sudah tertampil gambarnya dari switching telepon, dan yang satunya elevator otomatis atau biasa kita menyebutnya lift. Yang kedua ada penerapan dari JK flip-flop. Biasanya diterapkan pada jam digital. Pada simulasi EWB digunakan gerbang N untuk menyederhanakan setiap pergantian dari detik ke menit dan menit ke jam di reset rangkaian simulasi. Namun pada praktiknya dapat menggunakan IC 7408, yaitu 4 terangkap gerbang N dengan 2 buah input. Gambarnya di sini sudah terlihat diagram waktunya. Ini ada clock 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada JK, clear, dan Q, masukkan Q dan Q. Nah, di sini juga sudah tertampil gambar rangkaiannya dari jam digital. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.